Sebelumnya di Lost. John, mereka adalah ancaman. Jika kau menembakku, kau tak akan tahu mereka ancaman sebesar apa. Dan aku tahu apa yang sebenarnya mereka inginkan di pulau ini. James bertanya, apa yang diinginkan timnya Charlotte? Ben pun menjawab, aku James, mereka menginginkanku. Aku bisa mengetahui ini semua karena aku punya seorang mata-mata di kapal mereka, ungkapnya Ben. Charlotte di sana tidak bisa berkata apa-apa dan hanya terdiam. Ini adalah channel Malspace, menghadirkan alur cerita yang sangat the best, bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe ya subscribe dulu guys. Inilah Lost Season 4 episode 3. Melanjutkan episode sebelumnya, Jack masih berbicara panjang dengan Miles. Jack tentu saja menanyakan alasan mengapa Miles dan kawan-kawan mengincar si Benjamin. Miles lalu menjawab, aku tidak tahu men, aku dan timku hanya diberikan perintah untuk menangkap Benjamin Linus. Kami hanya diberikan foto, tidak ada penjelasan apapun. Dengan jumlah uang yang akan mereka bayar aku ya gak perlu tahu hal-hal lainnya, jelas si Miles. Jack lalu mengatakan di mana Benjamin berada. Ya, tentu saja bersama dengan John Locke. Tapi meskipun mengetahui hal itu, mereka tidak bisa datang begitu saja dan mengambil si Benjamin. John dan kawan-kawan, mereka bersenjata, ujarnya Kate. Miles menjawab, kita juga bersenjata, memangnya kenapa? Nah, itu yang tidak diinginkan oleh Jack. Tidak boleh adanya peperangan saling membunuh. Karena John juga membawa orang-orang baik bersamanya di sana. Kemudian Said menginterupsi pembicaraan itu. Ia bertanya kepada Frank apakah Frank bisa mengantarkan dirinya ke kapal timnya Frank di laut. Jika bisa, aku berjanji akan membawa Charlotte kemari dengan selamat, tawarnya Said kepada Frank. Frank menyetujuinya, dan di situ Miles berkata akan ikut dengan Said. Said membolehkannya. Cuman Said tidak akan memberikan Miles senjata, karena ia ingin melakukan hal ini tanpa adanya pertumpahan darah. Beberapa saat kemudian, Said berbincang dengan Jack dan Juliet pasal sebuah foto Desmond dan Penny. Mengapa Naomi membawa foto Desmond di tasnya? Apa hubungannya Desmond dengan semua ini? Sepertinya mereka harus langsung menanyakannya kepada Desmond. Juliet pun bersedia untuk kembali ke pantai menjemput Desmond membawanya kemari. Jack kemudian berbicara juga dengan Kate. Ia meminta Kate untuk ikut pergi bersama dengan Said dan Miles. Apa kau tidak mempercayai Said? Tanya Kate. Jack menjawab, aku mempercayai Said, tapi aku tidak mempercayai John. Kate bertanya lagi, lalu apa hubungannya denganku Jack? Jack pun menjawab bahwa jika Kate ikut, maka James yang berada di sana tidak akan membiarkan John berbuat macam-macam. Kate sepertinya menyetujui hal itu. Berangkatlah ketiganya saat itu juga bersama-sama, Said, Kate, dan Miles. Beralih pada rombongannya John Locke, mereka masih dalam perjalanan. James mencoba menanyakan siapakah mata-mata Ben di kapalnya Charlotte. Tetapi tentu Ben tidak mau bilang sebab itu adalah satu-satunya hal yang menjaganya tetap hidup. Hingga tak lama kemudian, John menemukan garis pasir yang kala itu dilihat John saat hendak menemui Jacob. Tetapi anehnya John tidak melihat pondoknya di tempat yang sama. Pondok itu menghilang. John pun kebingungan. James di sana menanyakan sebenarnya apa tujuan John mencari pondok misteri ini. Dan di situ Ben yang menjawab, John mencari seseorang untuk memberitahunya apa langkah selanjutnya, James. Lalu John pun berkata tidak apa-apa, mereka cukup melanjutkan saja perjalanan ke perumahan di Others. Daniel di situ menyela, tapi John, kalau teman-temannya si Charlotte saat ini sedang bersama Jack CS, itu artinya mereka tahu tempat kita berada kan? Yang ditakutkan adalah terjadinya peperangan. Mengingat Charlotte juga mengenakan rompi anti peluru, berarti timnya Charlotte ini sudah mengantisipasi sejak awal. Harley di sana angkat bicara. Jika mereka menginginkan Charlotte, apakah tidak sebaiknya kita melepaskan saja dia? Maksudku adalah kita kan hanya akan bersembunyi, John. Untuk apa membawa tahanan? Begitu pendapat Harley. John lalu menjawab bahwa Charlotte adalah sandera mereka. John ingin Harley mulai sekarang mendengarkan dirinya. Karena sekarang ini John lah pemimpin mereka
Dan John lah yang akan membuat keputusan, tegasnya John. Which means her posse's gonna come expecting themselves a gunfight. They know we're going to the barracks. I'm saying, I think if we let her go, they'll look at it as a sign of good. It means it's a hostage, love. And right now, Hugo, I'm making the decision. Di tempat helikopter, Danny terlihat sibuk mengerjakan sesuatu eksperimen. Frank dan Jack hanya memperhatikan saja. Frank berkata kepada Jack tidak perlu khawatir karena Danny selalu melakukan hal seperti itu ketika di kapal. Danny terlihat menghubungi seseorang di kapal, memintanya untuk meluncurkan muatan ke sebuah titik suar yang sudah Danny kunci lokasinya. Rekannya Danny itu pun memberitahukan jarak muatannya, menghitungnya mundur dari 20 km, 15 km, 10 km, 5 km, sampai 0. Danny melihat ke sekelilingnya dan merasa keanehan, karena muatannya tidak ada sampai kemari. Ini sangat aneh sekali, ucap Danny. Sementara itu, Sayid, Cat, dan Miles telah sampai di perumahan The Others. Mereka bertiga awalnya mengintai dulu dari hutan. Namun, perumahan The Others ini tampak masih sepi. Mereka bertiga jadi heran apakah rombongannya John belum sampai kemari. Ketiganya segera meluncur untuk memeriksa rumah satu persatu. Lalu di momen itu juga mereka mendengar suara seseorang. Ketiganya langsung mengikuti sumber suara tersebut. Sumbernya berasal dari sebuah rumah dan rupanya itu adalah Hurley yang dalam keadaan terikat. Sayid dan Cat segera melepaskannya. Di situ Hurley bercerita bahwa John Locke telah kehilangan kendali. Dirinya pun ditinggalkan dan diikat karena berusaha menentang keputusan John yang membawa seorang wanita sebagai sandera. Sayid lalu menanyakan kemanakah John Locke dan rombongan pergi. Aku tidak tahu, Sayid, aku diikat dan tidak diberitahu apa-apa. Tapi sebelumnya John berkata bahwa akan ada sekelompok orang dari kapal yang datang untuk mengambil Charlotte dan membunuh kami semua. Apakah itu benar? Tanyanya Hurley sambil menatap ke arah Miles. Iya, sekarang aku jadi ingin melakukan hal itu, jawabnya Miles kesal. Sayid kembali bertanya, apakah Hurley tidak punya petunjuk apapun tentang kemana John dan rombongan pergi? Apa ada sesuatu yang dikatakan oleh John gitu? Iya sih. Tadi itu John sempat bilang mau mampir dulu ke rumahnya Ben. Mungkin John mau mengurung Ben di rumah itu, ujarnya Hurley. Kalau begitu mari kita periksa, kata Sayid. Mereka berempat segera bergegas untuk memeriksa rumahnya si Benjamin. Sayid memberi perintah agar semuanya mencoba mencari sesuatu apapun yang bisa memberi petunjuk kemana rombongan John Locke pergi. Sayid berhasil menemukan sebuah ruangan rahasia si Benjamin. Di dalam sana, ia menemukan kotak laci penuh dengan uang serta dokumen-dokumen kewarganegaraannya si Benjamin yang banyak dengan identitas-identitas yang berbeda. Cukup aneh Sayid melihatnya. Lalu di saat yang sama, Cat yang sedang berusaha mencari didatangi diam-diam oleh James yang langsung menyuruh Cat untuk diam. Tapi di situ, Cat langsung memanggil Sayid. Sayid yang mendapatkan panggilan dari Cat segera keluar dari ruangan itu. Namun ternyata sudah ada John yang menanti sambil mengarahkan pistolnya kepada Sayid. Miles juga sudah tertangkap. Hurley di sana muncul sambil berkata, maafkan aku Sayid. Ya, itu adalah jebakan. Hurley hanyalah umpan. Cat bersama James terlibat pembicaraan serius. Cat menanyakan mengapa James lebih memilih pergi bersama John. Lalu James mengklarifikasi bahwa ia tidak memilih pergi bersama John. Dirinya hanya memilih untuk tidak pergi dari pulau ini. Karena di luar sana James sudah tidak punya siapapun lagi. Jadi untuk apa James pergi dari pulau ini? Begitu pula Cat, James bertanya apa sih yang menunggu Cat di luar sana sehingga Cat begitu sangat ingin pergi dari pulau ini. Bukankah justru yang menanti Cat adalah borgol dan ruang tahanan? Tanyanya James. Di pulau ini mereka bisa merasakan arti kehidupan. Mendengar hal itu, Cat pun merenung. Sayid dimasukkan ke sebuah ruangan yang sama dengan Benjamin. Ben di situ meledek Sayid. Kau tahu Sayid, tadi padahal aku sudah bertaruh dengan John kalau kau tidak akan sebodoh itu untuk tertipu dengan umpan teman. Aku kalah taruhan, ucapnya. Sayid tidak menjawab apa-apa dan hanya menatap sinis.
Tak lama berselang, John masuk ke ruangan itu dan berbicara dengan Said. Ia meminta maaf harus melakukan penipuan dan tindakan pencegahan ini karena John hanya ingin mengantisipasi. Ia tidak tahu berapa jumlah kelompoknya Charlotte dan tidak tahu seberbahaya apa kelompoknya Charlotte ini. Said lalu mengatakan sesuatu di situ. John, aku tahu kau tidak mempercayai mereka. Begitu juga aku belum bisa mempercayai orang-orang dari kapal ini. Karena jelas mereka datang ke sini bukan berniat menyelamatkan kita. Aku akan mencari tahu siapa sebenarnya mereka dan apa sebenarnya yang mereka cari. Dengan cara mendatangi kapal mereka. Tapi agar aku bisa melakukan itu, maka aku harus membawa Charlotte kembali dengan selamat ke sana, John. Ucapnya Said meyakinkan. John bertanya jika ia memberikan Charlotte, balasannya apa? Said menjawab, tentu saja aku sudah membawakan imbalan yang sesuai, John. Apakah itu? I never expected you to give it to me for nothing. Why would I give you Charlotte for nothing? It's coming which we will both be powerless to stop. Scene kembali pada Jack dan kawan-kawan di tempat helikopter. Saat mereka sedang termenung, tiba-tiba sebuah benda asing muncul dari langit. Danny langsung berkata, Guys, itu adalah muatannya. Muatan tersebut terjatuh tepat di tempat lokasi yang sudah dikunci. Kok datangnya telat ya? Muatan tersebut adalah sebuah roket yang di dalamnya berisi sebuah jam analog. Danny terlihat mengakurkannya dengan jam tangan miliknya, lalu dengan jam yang ada di alatnya juga. Di sana terlihat ada perbedaan 31 menit. Tapi entah jam, entah penghitung waktu gak tahu saya guys. Si Danny-nya ini nggak ngejelasin apa-apa loh. Jack yang juga penasaran mencoba bertanya. Tapi ia teralihkan ketika melihat Juliet sudah kembali bersama dengan Desmond. Desmond tampak merasa takjub melihat sebuah helikopter terparkir di sini. Rasanya mimpi mungkin bisa keluar dari pulau ini. Beberapa saat kemudian Desmond pun berbicara dengan Frank, mencoba menanyakan mengapa Naomi membawa foto dirinya bersama Penny. Apa hubungannya kelompok Frank ini dengan Penny? Tapi di situ Frank sepertinya tidak mau jujur dan seakan-akan menutupi sesuatu. Ya sudah, aku akan mencari tahu sendiri. Aku akan ikut pergi ke kapal kalian dan mencari seseorang yang bisa jujur padaku, ucapnya Desmond. Frank tidak keberatan dengan hal itu. Lalu saat itu juga terlihat Said kembali bersama dengan Charlotte. Melihat tidak adanya Kate, Jack pun menanyakannya. Dan Said menjawab bahwa Kate memutuskan untuk tinggal. Aduh, nyantol sama si James, pikirnya Jack. Frank juga menanyakan di mana si Miles kok nggak ikut balik. Rupanya Said telah menukarkan Charlotte dengan Miles. Ya janjiku kan cuma membawa Charlotte kembali dengan selamat apapun caranya, ujar Said. Frank menjawab, kau curang ya Said. Untungnya sih si Miles itu orang yang menyebalkan, jadi ku maafkan kau. Setelah itu bersiaplah Frank, Said dan Desmond untuk terbang menaiki helikopter. Sebelum lepas landas, Danny memberi wanti-wanti kepada Frank agar selalu mengikuti arah yang sama seperti saat mereka datang ke pulau. Apapun yang terjadi, Frank tidak boleh mengubah arah. Siap mang, sahutnya Frank. Lalu inilah dia, mereka bertiga menaiki helikopter dengan membawa jasad Naomi juga. Lepas landaslah mereka meninggalkan pulau misteri. Scene berganti ke flash masa depan. Said terlihat sedang bermain golf sendirian. Sedikit informasi ya guys ya, Jack dan kawan-kawan yang selamat dari pulau misteri diberikan tunjangan pembayaran ganti rugi yang sangat besar dari pihak maskapai penerbangan Oceanic. Bahkan Jack dan kawan-kawan saking kaya dan terkenalnya sampai dijuluki Oceanic Six oleh orang-orang dan diperlakukan bagaikan selebriti. Kemudian Said dihampiri oleh seorang pria yang langsung mengajaknya untuk taruhan bermain golf. Tentu pria itu mengenali Said karena menonton berita. Said sebagai pria sejati tentu meladeni taruhan dari orang itu. Tapi ternyata Said kalah mekanik dengan pria tersebut. Not bad.
Ketika Said akan mengambil uang untuk membayar taruhannya, ternyata yang diambil adalah pistol yang langsung Said tembakan ke pria tersebut hingga meninggoy. Dengan santainya Said bergegas pergi dari tempat itu. Lalu singkat cerita, hari-hari pun berlalu. Said kini memiliki seorang kekasih baru bernama Elsa. Mereka berdua kerap kali menghabiskan waktu bersama. Hingga suatu hari saat akhirnya Said mengetahui di mana bosnya Elsa berada, Said pun meminta Elsa untuk pergi dari kota ini karena Said berencana untuk membunuh bosnya Elsa. Elsa tidak bisa berada di kota ini sebab Elsa akan menjadi tersangka dan harus menjawab banyak pertanyaan. Mendengar hal itu, Elsa sangat terkejut dan tidak menyangka. Tidak menyangka jika Said selama ini ternyata hanya memanfaatkannya untuk mendapatkan informasi tentang bosnya Elsa. Elsa berpikir Said bersungguh-sungguh padanya. Betapa terlukanya hatinya Elsa. Tiba-tiba saja Elsa meraih sebuah pistol dan menembak Said di bahunya sampai Said ngajengkang. You just kill people because you're on the list. Innocent people. It doesn't matter who he is. If you got the list. It's my employer. Wanita itu segera menelepon bosnya dan melaporkan tentang hal tersebut. Lalu si bosnya ini menyuruh Elsa untuk jangan membunuh Said tapi harus membawanya hidup-hidup karena bosnya Elsa ingin mendapatkan informasi dari Said. Namun Elsa lengah. Said di situ berhasil membunuh Elsa dengan menembaknya beberapa kali dengan pistol. Said terlihat sangat sedih. Meskipun ia menjalin hubungan dengan Elsa hanya sebatas misi, tetapi sepertinya Said terbawa perasaan dan jatuh cinta kepada wanita itu. Singkatnya, Said terlihat mendatangi sebuah tempat penangkaran hewan. Markasnya rupanya berada di sana. Said menemui atasannya untuk melapor sekaligus meminta bantuan dari atasannya untuk mengobati lukanya. Yang mengejutkannya adalah ternyata atasannya Said ini adalah Benjamin. Melihat Said yang menangis, Ben meminta agar Said jangan terbawa perasaan seperti itu. Mereka tidak layak mendapatkan simpati dari kita, Said, ujarnya Ben sambil memberitahu kalau ia punya nama lain untuk Said bunuh. Melihat Said yang merasa ragu, Ben menegaskan bahwa Said harus selalu melaksanakan misi yang ia berikan jika ingin melindungi teman-temannya. Tapi bagaimana Ben? Kini mereka tahu aku mengincar mereka, tanyanya Said. Tanpa diduga, Ben menjawab, "Bagus, Said. Kalau kamu suka dengan channel ini, jangan lupa pencet subscribe-nya teman-teman. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye-bye. 아무것도 몰라 하는 듯변정 정봐요 이젠 지쳐가요 우리 그만 만나요 난 모두 걸 알고 있어 Baby I don't